Nah, Honda Beat itu ternyata ada beberapa versi. Satu ada versi cewek, dua ada versi SW gitu. Yo, selamat siang semuanya. Balik lagi di channel gue, Ritz Motoclub kesini tentunya. Aduh, apa kabar kalian semuanya? Ya mudah-mudahan baik-baik aja lah ya. Sekarang itu jam ya sekitar jam 12 lah. Pada hari ini ya gua mau ya sekedar main ke rumah teman gua. Aduh, gua mau main ke rumah teman gua ya nggak jauh sih lah. Aduh, garis kejut. Gua mau main ke rumah teman gua yang posisinya ada di lubang buaya, bukan di lubangnya maksudnya. Ya di dekat-dekat lubang buaya lah, dekat-dekat sekitaran situ itu ya, nggak mesti di lubang buayanya juga kali. Oh ya, bahas apa ya hari ini? Oh iya, perbedaan Honda Beat mungkin ya. Kan gue sendiri pemakai Honda Beat. Ya mungkin gue bakal sharing aja ke kalian tentang jenis-jenis Honda Beat dan versi-versinya itu ada yang beda-beda sih. Cuman banyak orang sih yang belum tahu, memang banyak orang yang belum tahu. Mungkin di video ini gue bakal ngejelasin sedikit lah yang gua tahu dan sempet gua searching, sempet gua searching gitu di Google. Kalau gua salah ya mungkin kalian lebih tahu dari gua, kalian bisa tulis nanti di kolom komen. Honda Beat sendiri itu keluar di Indo tahun 2008-2009 lah, sekitar tahun segitu. Dan ya untuk pertama kalinya Honda mengeluarkan skuter matic lah, dan domisi karbu sih tahun itu dimana jaya-jayanya karbu lagi berjaya seperti yang gua pakai ini. Nah, Honda Beat itu ternyata ada beberapa versi. Satu ada versi cewek, dua ada versi SW gitu. Dulu itu ada, dulu mungkin sampai sekarang sih ya, ada versi SW, ada versi cewek. Mungkin sekarang kebanyakan versi cewek sih. Ya mungkin sekarang memang kebanyakan versi cewek. Terus apa sih maksudnya versi cewek sama SW itu? Mungkin banyak yang belum tahu di antara kalian. Ya mungkin cewek itu bisa dibilang casual lah. Jadi Honda itu mengeluarkan dua versi. Yang satu itu velgnya velg racing kayak gini nih. Nah itu tuh kayak gitu tuh, yang seperti yang gua pakai. Dan SW itu untuk, gua nggak tahu sih artinya apa itu SW. Cuman yang gua tahu itu SW itu velgnya itu jari-jari. Ya mungkin diantara motor karbu versinya mungkin dua itulah yang membedakan. Honda Beat itu ada dua jenis, versi casual sama versi SW. Itu SW gue kurang tahu apa. Dan Honda Beat gua sendiri yang kayak gua ini itu
kayak gua ini itu cc-nya masih 110 lah ya. Tapi kayaknya enggak, emang dari dulu sampai sekarang itu Honda Beat cc-nya 110. Mungkin yang membedakan ya torsinya lah ya. Punya gua itu torsinya 5500 rpm dan yang untuk Honda Beat FI sendiri itu 6500. Untuk kapasitas mesin sama lah ya, 110 cc. Dan kapasitas tangkinya juga beda sedikit sih lah ya. Honda Beat karbu kayak gua itu 2 liter sekian lah. Dan untuk Honda Beat FI 3. Cuman selisih 1 sih memang. Cuman yang gue bingung itu di Honda Beat FI itu bar bensinnya itu dia melebihi gitu. Jadi walaupun dia 3 liter, di sini barnya kan banyak tuh. Nah, di situ gue bingung kok barnya banyak banget. Cuman ya mungkin memang lebih irit sih lah Honda Beat FI itu. Dan pada tahun 2015 awal sampai sekarang Honda Beat itu ngeluarin beberapa motornya andalannya Honda Beat juga. Cuman yang membedakan itu mesinnya. Di tahun 2015 ini Honda Beat FI kan baru pengen ngomong. Jadi tahun 2015 ini Honda mengeluarkan mesin dengan beda mesin dengan sistem injeksi. Cuman untuk sistem transmisi itu sama, Honda V-Matic. Honda Beat 2015 itu ngeluarin ya tadi gue bilang Honda Beat injeksi FI, PGM FI. Dan untuk tahun 2000 berapa ya? 2017 Honda Beat itu mengeluarkan bukan beberapa lagi, emang beda versi kombi brake gitu Honda Beat. Jadi Honda Beat itu ada 3, Honda Beat Carbo, PGM FI injection, dan Honda Beat kombi brake. Dan kombi brake itu sama sih sebenarnya sama Honda Beat injeksi. Cuman yang bikin beda itu Honda Beat kombi brake. Ya mungkin yang beda cuman sedikit lah di bagian pengereman. Honda Beat kombi brake FI kombi brake itu dia kalau kita ngerem belakang kayak gini dia nggak bakal langsung pakem. Jadi di saat kita ngerem kayak gini, kalau kita nggak mencet rem depan itu dia nggak bakal ngerem bener-bener ngerem gitu. Jadi perlahan lah mainannya, ya bisa lebih aman sih. Takutnya ada pasir juga kan gitu. Jadi Honda mungkin ngeluarinnya yang versi aman banget. Aku ini aman banget soalnya kan kalau ada pasir-pasir gitu gimana gitu nantinya lu ngerem gitu set langsung serot lem, ya bisa dibilang langsung gasrot lah. Dan bagusnya Honda itu mengeluarkan yang kombi brake. Jadi di saat kita ngerem kayak gini nih, set dia nggak bakal langsung pakem, kecuali kita pencet tuas rem depan, dia bakal langsung seret langsung habis ke dalam. Nah mungkin di situ aja sih perbedaannya. Untuk mesin sama, semuanya sama 110 cc, dilengkapi transmisi V-Matic. Sama yang membedakan tuh torsi lah. Torsinya itu untuk Beat Carbo tadi seperti gue bilang 5500, untuk Honda Beat FI 6500. Dan
mungkin versi yang membedakan itu konsepnya sih ya. Aduh, ini mau kemana sih? Geblek nih. Nggak jelas perfect. Ya mungkin beberapa dari kalian membedakan Honda Beat dari konsepnya. Honda kan mengeluarkan beberapa konsep tuh. Honda yang pertama itu Honda Beat karbu, spakbor yang pertama itu kayak gue ini spakbor atas. Dan ya untuk Honda Beat kedua itu Beat karbu juga. Itu spakbor apa sih tadi? Pertama spakbor bawah. Nah yang kedua itu Honda Beat ngeluarin spakbor atasnya. Setelah spakbor atas, Honda Beat baru tuh keluar yang namanya Honda Beat FI, PGM FI itu injeksi. Yang ketiga Honda ngeluarin lagi Honda Beat pop lah ya, bisa dibilang Honda Beat pop. Terus Honda Beat ya bisa dibilang Honda Beat gimana sih ya, gue itu kurang tahu versi yang itu, yang stangnya ke atas itu loh. Gue kurang tahu namanya apa itu, yang stangnya begini banget gitu. Cuman sama-sama masih Honda mungkin. Nah itu dia ya, seperti itulah. Dan yang terakhir mungkin ada lah ya, gue kurang tahu namanya juga. Cuman dua terakhir itu yang gue nggak tahu namanya. Dan untuk harga Honda Beat itu ya termasuk terjangkau lah ya. Aduh, suara gua nggak tahu nih kedengeran apa enggak nih, ada motor wrecking. Suaranya kencang banget. Ya untuk Honda Beat sendiri harganya masih terjangkau lah, 10, 15 lah, masih terjangkau sedikit. Ya, jadi begitulah sedikit penjelasan gua, opini gua, dan yang gua pernah research, gua pernah baca. Kalau emang gua salah, tolong dikoreksi lagi dan komen di kolom komentar di bawah. Kesalahan gua di mana? Mungkin kalian ada yang lebih tahu dari gua. So ya buat sharing lah ya, nggak harus gua bener banget sih. Setiap orang punya kesalahan lah. Setiap orang punya kesalahan. Ya jadi sharing-sharing aja. Dan ya ini gue udah mau sampai tempat ya rumah temen gue sih. Jadi ya gitu aja sedikit penjelasan dari gue. Kalau emang gue salah seperti tadi, tolong dibenarkan, koreksi lagi. Dan ya jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya guys. And jangan lupa share ke teman-teman kalian, mungkin teman-teman kalian ada yang belum tahu. And see you in the next video. Bye bye.